Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosmawur Saragi. Saya Sanna Silalahi. Saya Epri Yunita Saragi. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pematang Siantar kelas 130 Sumatera Utara dengan fasilitator Ibu Elpianti dan pengajar praktik kami Bapak Tumpal Siagian dan Ibu Nurasi Yuni Padang. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 23 supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Sanna, apa kabar hari ini? Selamat siang Ibu. Kabar baik. Ibu kabarnya bagaimana? Ya puji Tuhan Bu, sehat. Baik Ibu Sanna, Ibu mau coaching ya hari ini? Iya Ibu, saya hari ini melakukan praktek coaching. Saya sebagai coach dan Ibu Epri sebagai coachingnya. Sudah tahu Ibu persoalan coachingnya hari ini Bu? Belum Ibu, tapi nanti seiring dengan pelaksanaan coaching maka akan saya tahu dengan sendirinya Bu. Baik, saya sudah baca ini sekilas. Sebelum melaksanakan coaching, apakah Ibu Sanna sudah tahu kompetensi seorang coach dalam melaksanakan coaching? Iya Bu, kalau kompetensi yang harus saya kuasai dan kembangkan adalah diantaranya sudah dipelajari di modul 23, yaitu tirta, dan di dalam tirta itu harus dikembangkan aspek rasa Bu. Oke, ya Bu ya. Betul sekali, untuk menjadi seorang coach, yang pertama harus mampu hadir secara penuh pada pelaksanaan coaching dan semua alat komunikasi harus dinonaktifkan. Apakah handphone Ibu Sanna sudah Ibu matikan? Sudah Ibu, tadi saya sudah silentkan Bu ini. Baik Bu, saya lihat tempat ini juga sudah nyaman dan kita merasa tenang. Nah, yang kedua Ibu, seorang coach harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh coachnya secara aktif, tetapi tidak menjudge apa yang dikatakan oleh coachnya. Yang ketiga, coach harus memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan permasalahan yang disampaikan oleh coachnya. Sampai di sini sudah paham Ibu Sanna? Sudah Ibu, sudah paham. Tapi kan Bu, ada sedikit yang saya tanyakan. Pertanyaan berbobot itu sesuai dengan permasalahannya itu maksudnya Bu, seperti apa? Apakah kita memberikan pertanyaan kepada coach kita dan coach kita harus menjelaskan pertanyaannya itu, atau kita memancingnya dengan pertanyaan? Ini bagaimana maksudnya Bu? Iya Bu ya. Ini sepertinya kita memancing dengan pertanyaan berbobot yang maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengeluarkan daya pikir coach. Pertanyaan-pertanyaan yang memancing coachnya lebih kritis lagi mengeluarkan potensinya. Nah, baik, sampai di sini sudah bisa Ibu pahami. Saya akan menyampaikan itu supaya saya memberikan beberapa kertas kepada Ibu, ya kan ini ya Bu ya. Oh iya. Sebagai rubrik penilaiannya. Iya. Bu. Nah, di sesi penilaian ini Ibu harus supervisi dulu. Ada yang mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Selanjutnya menanyakan kompetensi coachingnya, apa yang dikembangkan. Jadi apa pikiran yang ingin dikembangkan, dan dari sesi si coaching tersebut, begitu Bu. Iya Bu, menurut saya ingin mendapatkan pengalaman memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu.
kan kadang kalau kita ingin memberikan pertanyaan kan Bu, waktunya ketika coaching berjalan terjadi yang justru malah saya ambil dengan cerita-cerita coaching saya tersebut, sehingga saya akan kelupaan dengan tujuan yang akan, kompetensi yang akan kita capai Bu. Bagaimana caranya kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi sesuai dengan tepat dengan momennya Bu? Saya kurang paham Bu. Oke, baik, betul Bu. Selanjutnya menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi. Kira-kira kompetensi mana yang akan diobservasi secara spesifik, begitu Bu kira-kira? Oh, kalau yang saya inginkan Bu, saya ingin diobservasi mengenai keteraturan Bu dan keruntuhan prosesnya. Artinya kan Bu, kapan saya menyampaikan aspek cerita itu Bu, tujuannya kapan, rencananya, kemudian akhir sebuah untuk melaksanakan pembuatan perencanaan. Nah, itu Bu. Selanjutnya menyampaikan indikator ketercapaian yang kita inginkan. Indikator ketercapaian itu kira-kira apa saja ya menurut Ibu? Oh iya Bu, indikator ketercapaiannya menurut saya ya saya bisa menerapkan cerita tersebut sesuai dengan tahapan-tahapannya Bu. Betul ya Bu, ya betul sekali. Juga memilih di pemilihan diksi ya Bu ya yang tepat ya. Iya betul Bu, betul sekali. Nanti tolong dibantu saya Bu pemilihannya Bu ya. Ya, saya akan mengamati dan selanjutnya mencatat yang terlihat dan yang terdengar saat rekan calon guru penggerak melaksanakan coaching yang bebas dari penilaian asumsi. Nanti saya akan mengamatinya Bu ya. Selanjutnya menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian, pengembangan. Selanjutnya menyampaikan catatan-catatan hasil observasi. Nanti saya akan sampaikan catatan tersebut pada Ibu, dan Ibu fokus pada area yang diinginkan, yang mana yang mau dikembangkan berdasarkan hasil pra percakapan. Dan nanti saya akan akhiri, saya akan menanyakan juga kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah selesai melaksanakan kegiatan coaching ini. Berdasarkan hasil melakukan coaching, bagaimana Ibu sudah bisa melakukan tahapan-tahapan serta pelaksanaan coaching tersebut. Iya Ibu, ini bisa kita mulai mengenai kompetensi apa yang harus dikembangkan Bu. Karena kan Bu, kadang saya sudah memiliki kompetensi begitu, tapi setelah diobservasi kan Bu, kurang. Kadang kita kelupaan atau bagaimana Bu, nanti mohon masukannya ya Bu. Baik Bu, siap-siap. Saya akan selalu memberikan masukan karena saya akan mendampingi orang Ibu saat coaching tersebut. Oke Ibu. Baik, saya akan memanggil Ibu Elvria sebagai coachnya. Hari ini mudah-mudahan Ibu dapat melakukan coaching terhadap coach tersebut dengan lancar, tenang. Mudah-mudahan kegiatan coachingnya hari ini bersama coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi hari ini. Baiklah Ibu, mari kita temui Ibu Elvri, atau saya panggilkan aja ya. Dipanggil aja, Bu. Ya, Ibu Elvri. Oke, baik Ibu Elvri, silakan duduk Ibu. Biar saya di sini aja Bu ya, mengamati orang Ibu melakukan coaching. Iya Ibu. Apa kabar Ibu Elfri? Baik Ibu Sana, terima kasih dari dukungannya. Baik Ibu. Ya Ibu, saya akan mengamati orang Ibu ya. Saya akan mencatat di sini kegiatan coaching yang Ibu-ibu lakukan. Silakan Ibu. Iya Bu. Boleh saya meminta waktunya Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas ini. Boleh Ibu. Apa yang mau diceritakan ya? Begini Bu, akhir-akhir ini ada murid di kelas yang saya ajar itu malas sekali masuk sekolah. Dalam bulan ini saja dia sudah beberapa kali tidak sekolah. Jadi menurut Ibu Elfri, apa yang bisa Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang murid saya yang tidak masuk sekolah, sehingga dia tidak mendapatkan nilai.
menurut Bu Esti, hal apa saja yang membuat murid ibu itu tidak masuk sekolah, Bu? Kalau saya ingat kembali kan Bu, hal yang menyebabkan murid saya tidak masuk sekolah itu adalah yang pertama, karena murid tersebut sedang sakit akibat kecelakaan, sehingga perlu waktu untuk perawatan. Tapi akhir-akhir ini dia di rumah dengan kondisi yang sehat. Tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal. Setelah saya klarifikasi ke guru BP, memang anaknya malas ke sekolah karena rencananya akan berhenti ke sekolah. Dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya untuk ke sekolah. Saya terus berupaya Bu, untuk mengupayakan agar anak tersebut menyelesaikan sekolahnya dulu. Iya, gitu ya, Bu, ya. Jadi inti masalahnya dari BL, ada murid yang bilangnya kosong karena tidak masuk sekolah. Akan tetapi harus memenuhi target penilaian begitu ya. Nah, bagaimana murid bisa lulus 100%? Kemudian Bu, berangkat dari masalah tersebut, apa yang sebenarnya diinginkan BL? Jadi Bu El menghendaki kondisi seperti apa yang seharusnya terkait masalah ini ya? Yang saya inginkan sebenarnya tentu saja sih, Bu. Saya sih setuju saja dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Akan tetapi harus ada dasar yang benar. Tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar ya Bu. Luar biasa. Saya setuju sekali dengan pendapat daripada Ibu El. Akhirnya kita sudah mendidik anak kita dengan cara ini, baik dari segi peraturan akademik, kemudian dengan kondisi murid yang demikian. Kita ini kan sudah hampir ujian akhir ya. Kira-kira harapan Ibu seperti apa nih Bu El yang Ibu targetkan kepada murid Ibu ya? Saya ingin mereka mempunyai nilai yang berkualitas dari mata pelajaran saya. Oh iya, bisa Ibu El berjabarkan atau ceritakan kepada saya nilai yang berkualitas seperti apa itu ya Bu El ya? Jadi kan Bu, mereka itu punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri. Karena mereka memahami mata pelajaran yang bukan dikerjakan oleh orang lain Bu. Iya. Selain itu, mereka juga harus mengikuti serangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan semester ini. Oh, jadi kalau saya perhatikan ya, Bu ya, nilai lengkap dari siswa karena mereka mengerjakan kegiatan di sekolah atas dasar pemahaman mereka sendiri gitu ya Bu ya. Mantap sekali Bu. Lengkap dulu. Nanti udah lewat itu kan Mak. Well, bagaimana menurut Ibu kira-kira apa saja yang bisa Ibu El lakukan untuk mempertahankan prinsip Ibu El tersebut sekalipun sudah memilih target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% tadi Bu? Nah, itu dia Bu. Saya juga masih memikirkan cara tersebut, makanya ingin mengajak Ibu untuk berdiskusi kali ini. Oke Ibu El, masih dalam proses pemikiran Ibu. Nah sekarang Ibu, saya punya pertanyaan penting untuk Ibu. Sejauh ini Bu El, apa yang sudah Ibu lakukan terkait masalah anak kita tersebut Bu? Sudah ada beberapa upaya yang saya lakukan, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat ke sekolah, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirim melalui orang tua anak tersebut. Kemudian saya juga menitip pesan sama teman terdekat mereka untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat dan mau mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun hasilnya tetap sama Bu, mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Oh, jadi kalau saya tangkap ini Bu El, sudah berusaha maksimal, namun hasilnya masih sangat minim ya Bu. Iya begitu lah Bu. Dan putus asa ya Bu El ya, pasti ada jalan yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin pendekatan yang lebih efektif lagi dibuat untuk anak-anak, agar anak-anak mau mengerjakan kegiatan penilaian
Maksudnya, anak lebih menurut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas. Jika Ibu El melakukan tindak-tindakan seperti itu, seperti apa kira-kira Bu El? Apa ya Bu? Mungkin mereka mau memahami materi dan mau mengerjakan soal-soal tersebut. Jika saya datangi langsung ke rumahnya ya, serta saya sesuai ketika mereka mengerjakannya. Wah, ide brilian ini Bu. Perlu dicoba sepertinya ini Bu El. Bener Bu, apa ya saya tidak seperti itu sebelumnya ya Bu? Itulah Bu. Baik ya Bu ya. Jadi kapan nih Bu El akan memulai coba ide tersebut? Segera mungkin lah Bu. Besok pagi setelah selesai tugas mengajar, saya akan langsung eksekusi rencana ini. Mantap. Semangat ya Bu El ya. Sekarang ini mari kita melangkah maju ke planning. Kalau menitik beratkan ada 3 murid yang tidak memiliki nilai dan ada sejumlah lagi yang penilai. Kira-kira bagaimana jadwal perencanaannya Bu? Saya akan memulai penilaian harian yang pertama dulu. Saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, saya akan lanjutkan ke penilaian berikutnya. Bagus sekali itu Ibu. Kemudian tidak yang akan Ibu ada kerjasama menangani masalah ini siapa aja Ibu El? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak lain yang tinggal bersama murid tadi untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat. Harapan saya setelah berkomunikasi dan melakukan pendekatan personal dengan mereka khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka akan termotivasi untuk datang berangkat ke sekolah setiap hari. Harus dilakukan dengan hati-hati Bu, pelan-pelan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi belajar. Mantap, luar biasa Bu El. Rencananya begitu bagus. Kira-kira Bu El, hal bermanfaat apa Ibu oleh dari percakapan kita tadi ya? Yang bermanfaat bagi saya kan Bu, saya semula masih bingung harus memenuhi target sekolah, tetapi ya tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah, sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah dan tetap memegang prinsip profesionalisme. Saya sebagai pendidik dalam melaksanakan penilaian yaitu dengan melakukan mentusi, menuntut mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka saat penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat. Begitu. Bagus sekali Bu El. Bagaimana perasaan Ibu El sekarang setelah kita udah mengobrol banyak hari ini ya? Bersyukur sekali Ibu sudah ketemu Ibu. Yang kedua saya merasa galau Ibu dan sekarang sudah tercerahkan. Terima kasih atas waktu dan dukungannya Ibu. Sama-sama Ibu El. Syukur puji Tuhan saya juga ikut bergerak. Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu tadi. Ibu El bisa mengeluarkan ide-ide Ibu yang cemerlang yang muncul dari Ibu sendiri. Oke, kalau begitu selamat beraksi Ibu. Semoga aksinya berjalan dengan lancar dan sukses buat Ibu El. Terima kasih sama. Jangan lupa ya Bu, langsung action nanti. Iya Ibu, baik. Terima kasih Ibu Sana atas waktunya dan untuk sharing-sharing kita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dibimbingkan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin Ibu. Selamat ya Bu, sukses. Sukses buat kita. Amin. Halo Ibu Sana. Asma. Kembali dulu ya Bu kursi saya. Setelah saya tadi mengamati hasil daripada coaching Ibu terhadap Ibu Elfri, saya merasa mantap Bu. Ibu selaku coachingnya sudah dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Elfri. Adapun tujuan apa yang mengidentifikasi masalah Ibu sudah benar-benar Ibu temukan.
Ibu sudah melihat permasalahan dengan tepat. Dalam menentukan permasalahan, Ibu juga sudah bisa membimbing dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tepat terhadap Ibu Elfri. Ibu juga sudah bisa merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Ibu juga sudah bisa membuat komitmen dan Ibu sudah bertanggung jawab memancing Koci, yang mana Kocinya di sini adalah Ibu Elfri, supaya Ibu Elfri bertanggung jawab dan berkomitmen atas rencana tersebut. Jadi ini masukan dari saya amati. Nah, semua sudah bagus Ibu, mantap juga bahkan alurnya. Yang kurang itu adalah hanya sedikit Bu. Ibu meresponnya tidak hanya betul, bagaimana kalimat-kalimat apresiatif, misalnya bagus, ide kreatif, solusinya pas, seperti itu Bu. Tapi juga tadi saya melihat kalimat tersebut seperti Ibu Elfri sampaikan, memberikan rencana yang pas, Ibu sudah lakukan dengan baik. Tapi sedikit saja Ibu perlu mendalaminya. Bu, berarti saya harus menambah banyak kosakata ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Baik. Oke, terima kasih buat masukannya semua Ibu Rasma. Akan saya buat sebagai bahan evaluasi dan refleksi bagi saya untuk sebagai bahan coaching ke depannya. Karena kan Bu, keseharian saya juga membimbing anak-anak. Tidak jarang ketika datang ke sekolah Bu, bukan hanya anak-anak yang saya bimbing, tapi kadang orang tua juga Bu, ada yang ingin konsultasi tentang perkembangan anaknya. Juga kadang teman guru juga Bu. Jadi ini juga saya buat sebagai masukan untuk meningkatkan diri saya juga dan juga untuk rekan sejawat dan murid untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Bu Rasma untuk masukannya. Iya Bu. Nah, saya lihat juga ini dari catatan saya yang dari jurnal laptop ini. Bagaimana dengan keterkaitan pasca percakapan yang Ibu sampaikan, hasil observasi berbasis data yang bebas dari asumsi. Pada yang Ibu inginkan kembangkan berdasarkan hasil percakapan ini, Ibu sudah sampaikan tadi berdasarkan hasil pengamatan coaching yang baru Ibu lakukan. Iya Ibu, kalau mengenai alur, memang saya bisa memahami. Tapi Bu, yang ingin saya kembangkan tadi ya, kalimat-kalimat tanya. Bagaimana caranya mendalami coaching dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Itu memang saya berpikir juga. Meskipun demikian saya tetap juga berusaha melengkapkannya. Walau ada beberapa hal yang bisa ditangkap oleh coaching dan memberikan tanggapannya sesuai dengan alur yang kita buat. Saya ingin Bu mengembangkan kompetensi yaitu alur yang tadi, penguasaan kosakata tadi Bu. Iya, penguasaan diksi, pemilihan kata. Bagaimana tadi penggunaan kata yang Ibu sampaikan terhadap coaching? Semua jelas. Apa yang Ibu sampaikan terhadap coaching itu jelas. Oh iya Bu, kalau coaching kan Bu agak bebas Bu. Artinya apapun yang diungkapkan oleh coaching itu kan tergantung dari apa yang dirasakan, cukup dipahami. Dan saya juga cukup bebas untuk bertanya dan mengeksplor apa yang segala sesuatu yang dirasakan dan dipikirkan oleh coaching sehingga tujuan bisa tercapai. Begitu. Bagaimana perasaannya Bu setelah melakukan coaching tadi Bu ya? Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini Bu? Iya Ibu, perasaan saya mungkin lebih tenang ya untuk bisa membantu atau memberikan coaching rekan sejawat. Karena memang untuk membantu coaching itu kita tidak perlu tahu itu keahlian atau profesional di situ. Mungkin hanya cukup kita tahu strategi apa yang kita kembangkan untuk mengembangkan si coaching tadi. Artinya kita tidak perlu keahlian khusus, cukup kiatnya memahami pola alur coaching itu, maka kita dapat membantu mengembangkan potensi dari coaching itu. Meskipun itu potensi yang terkandung intrinsik pada diri coaching, kita dapat membantunya sehingga coaching lebih memahami dirinya, juga bisa menyelesaikan permasalahannya dengan tanggung jawab penuh, bukan dari saya, tapi memberikan situasi atau solusi yang bisa membantu itu dari coaching sendiri. Bagaimana coaching mencari solusi dari permasalahannya sendiri, kira-kira begitu. Benar Ibu itu ya, bagus sekali. Nah, salah satu peran guru penggerak
bisa membantu rekan dalam mengatasi masalah pembelajaran yang dihadapinya. Terima kasih Bu, sukses untuk Ibu selaku coach, Ibu Elfri juga selaku coach. Saya senang sekali untuk hari ini kegiatan kita berjalan dengan lancar dan saya yakin kita ke depan semakin sukses ya Ibu ya. Ibu Elfri selaku coach. Terima kasih Ibu ya, semangat. Nah, Ibu sana juga selaku coach, saya apresiasi dengan luar biasa. Terima kasih Ibu ya. Sukses buat kita bertiga. Amin Ibu, amin.